Nah, jadi untuk membuat Figma itu, membuat file di Figma, di tampilan home kalau sudah membuat akun, itu pilih yang draft. Draft itu ada di panel yang sebelah kiri atas. Kemudian klik yang new file. Pilih yang design file. Nah, nanti setelah filenya sudah dibuat, untuk merename filenya itu di paling atas ada draft untitled. Untitled-nya itu dikasih nama. Misalnya nama webnya apa, kemudian nama, name, kelas. Nah, itu untuk merename filenya. Kemudian setelah memberikan nama untuk filenya, untuk membuat desain wireframe-nya, karena sekarang kita sebelum membuat mockup itu membuat desain wireframe dulu ya. Nah, caranya klik yang frame. Frame itu ada di tools yang sebelah kiri paling atas. Ada pilihannya main menu, move, kemudian frame. Nah, pilih yang frame. Pilih frame, kemudian di panel sebelah kanan, itu ada pilihannya, ada phone, tablet, desktop, presentation, dan lain-lain. Nah, pilih yang desktop, karena kita akan membuat website. Nah, untuk ukuran resolusinya, ini bebas ya, mau dipilih ukuran yang berapa saja. Kalau desktop itu tampilannya lebih luas dan lebar. Nah, kalau MacBook itu lebarnya lebih kecil ya, paling kecil di antara desktop yang lainnya. iMac yang ukuran sedangnya, nah desktop yang paling lebar. Jadi terserah mau menggunakan yang mana saja, silakan dipilih. Yang penting pilihannya di menu yang desktop ini. Nah, karena kita nanti akan membuat wireframe dan mockup di file yang ini sekaligus, untuk merename filenya. Tadi kan nama file ya, kalau ini nama halamannya. Halamannya yang kita buat itu kanvas pertama itu diklik page yang panel sebelah kiri atas, itu ada panel page, diklik. Nah, ini namanya masih page 1, jadi page 1-nya di rename menjadi wireframe. Supaya nanti kita mengerjakan wireframe itu di page yang wireframe ini gitu. Nanti di minggu selanjutnya kita kan langsung membuat mockup dari websitenya. Nah, tinggal ditambahkan page, add new page, kemudian kasih nama misalnya mockup atau user interface desainnya. Mockup atau prototype ya. Jadi di mockup kita masih kosongkan karena masih belum membuat prototype dari webnya. Sekarang kita kerjakan di wireframe dulu. Nah, untuk membuat wireframe, di tugas sebelumnya itu kita membuat sitemap kan. Nah, dari sitemap itu yang tugas pertemuan 2, di situ sudah terlihat kita tuh mau mengerjakan berapa konten, kemudian fitur-fiturnya ada apa saja, strukturnya seperti apa, itu sudah terlihat di sitemap, itu tinggal dikembangkan ke dalam wireframe. Jadi kalau kemarin itu sitemap-nya misalnya ada 3 halaman, berarti kita langsung membuat mockup untuk wireframe-nya 3 halaman. Nah, ini untuk frame yang pertama, kita kasih nama sesuai dengan halamannya. Misalnya ini halamannya itu home, berarti yang frame-nya itu diseleksi. Frame-nya diseleksi, kemudian double klik. Nanti kita rename sesuai dengan nama halamannya. Nah, ini kita baru membuat satu kanvas untuk
halaman yang wireframe awal ya. Nah, untuk membuat kanvas halaman yang lainnya, caranya kita tinggal klik lagi yang frame, kemudian pilih sesuai dengan ukuran kanvas sebelumnya. Karena saya memilihnya kanvas desktop, jadi saya pilih desktop lagi supaya satu ukuran. Nah, otomatis ketika kita klik frame-nya, akan menambahkan kanvas frame sendiri. Tinggal di drag saja, disejajarkan dengan frame sebelumnya. Kemudian frame yang ini dikasih nama sesuai halaman yang akan kita rancang. Misalnya ini halaman About Us. Kemudian tambahkan lagi frame. Jangan lupa diklik dulu frame ya, supaya bisa frame-nya itu bertambah. Klik frame, kemudian tambahkan desktop-nya atau kanvasnya, kemudian rename. Nah, kita sudah selesai membuat 3 kanvas yang akan kita gunakan nantinya untuk perancangan. Jadi ini kita gunakan untuk perancangan wireframe-nya, kemudian page yang keduanya tadi digunakan untuk mockup untuk tugas selanjutnya. Nah, untuk membuat wireframe, misalnya di halaman pertama itu kan ada home. Kita tinggal buat desain di kanvas tersebut. Untuk membuat desain, pilih tools. Tools-nya itu untuk membuat desain itu ada shape tool, ada pen, ada text. Nah, itu kita tinggal gunakan alat-alat yang ada di sini gitu. Misalnya, untuk membuat wireframe awal itu, kita membuat rectangle misalnya. Nah, kita klik yang rectangle, kemudian kita langsung gambarkan saja sesuai kebutuhan. Misalnya ini untuk header dulu. Nah, header itu misalnya tingginya itu misalnya 200 pixel. Nah, itu panelnya ada di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan yang ada itu tuh weight sama height. Kalau ini X sama Y itu koordinat. Jadi kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan kita. Nah, ini saya membuat wireframe untuk header. Untuk memberi keterangan bahwa ini header, kita tambahkan teks di title yang paling atas, kemudian ketik keterangannya. Untuk merubah spesifikasi font itu ada di sebelah kanan ya. Jangan lupa harus diseleksi dulu. Jadi harus posisi teksnya itu diseleksi, nanti baru muncul untuk spesifikasi fontnya. Jadi kita bisa merubah weight-nya, merubah warna, jenis font, ukuran, itu ada di sebelah kanan. Header itu biasanya untuk banner ya. Jadi bisa dikasih keterangan misalnya ini banner. Nah, ini selesai untuk headernya. Kemudian sambil dicoba ya. Nanti jadi sekarang sementara desainnya seperti ini dulu. Nanti disesuaikan dengan desain masing-masing. Supaya bisa kebayang nanti membuatnya seperti apa. Jadi sekarang ngasal dulu aja. Nanti baru untuk file yang sesuainya disesuaikan dengan desain masing-masing. Nah, kemudian misalnya setelah membuat header itu biasanya ada navigasi untuk button-button menunya. Kita buat rectangle juga sesuai dengan bentuk buttonnya. Kemudian untuk
menduplikasi bentuk, menduplikasi shape, itu caranya bisa manual Ctrl C Ctrl V, atau bisa juga menggunakan klik Shift sama Alt. Itu klik Shift sama Alt-nya itu ditahan ya, jangan dilepas keyboardnya, kemudian sambil ditahan itu sambil di drag, nanti otomatis akan menambahkan shape yang kita duplikat. Nah, kalau di Figma itu ketika kita drag, otomatis ukurannya itu akan muncul seperti ini. Jadi kalau jarak kiri kanannya itu misalnya, di sini saya buat misalnya 34. Nah, usahakan yang sebelahnya juga 34 supaya rapi ukurannya itu. Nah, kalau misalnya ada 3 halaman, berarti 3 button ya. Supaya ukurannya sesuai, berarti saya panjangkan saja. Nah, seperti itu. Kemudian kasih keterangan untuk navigasinya supaya ketahuan kalau itu tuh navigasi. Nah, kemudian yang berikutnya kita tambahkan wireframe. Biasanya setelah navigasi itu ada konten untuk artikel atau image sesuai dengan konten webnya. Kita tambahkan layout untuk konten. Nah, kalau desain itu kan tidak selalu fix ukuran panjangnya itu sesuai dengan kanvas yang dibuat di default Figma-nya kan. Karena ini misalnya kontennya itu masih banyak ke bawah, itu tidak apa-apa dipanjangkan. Nah, cara memanjangkan kanvasnya atau frame-nya supaya nanti sama usernya itu bisa di-scroll ke bawah. Nah, itu caranya diseleksi dulu frame-nya. Ini kan frame home ya. Jadi klik yang ada teks home-nya atau bisa manual kita pilih frame-nya. Nanti otomatis frame home itu akan terseleksi. Kemudian panjangkan manual sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak masalah ya, misalnya home-nya itu panjang, kemudian about us-nya itu pendek, tidak apa-apa. Yang penting ukurannya masih wajar gitu. Nah, ini misalnya konten. Nah, ini kan saya mengopi teks dari atas, jadi otomatis layoutnya juga ketumpuk ke bawah supaya dia posisinya jadi paling atas. Itu bisa di klik kanan, kemudian bring to front, atau misalnya kita manual ini karena sudah diseleksi, jadi otomatis yang di frame-nya juga akan terseleksi teks yang kita pilih, kemudian di drag saja ke atas. Nah, jadi untuk memindahkan layarnya ke atas tinggal di drag ke atas saja, atau klik kanan bring to front. Ini kasih keterangan konten. Kemudian yang terakhir kita buat footer-nya. Nah, footer itu misalnya saya mau membuatnya ada
Maps, kemudian ada alamat perusahaan, kemudian ada sosial medianya. Ini jangan lupa dikasih keterangan ya. Nah, kemudian yang terakhir itu biasanya suka ada copyright pembuatan websitenya tahun berapa. Kita tambahkan saja terakhir di footernya. Nah ini karena tampilannya seperti kecil ya, sebetulnya kalau di 100% ini tuh besar banget karena ukuran font itu sesuai dengan resolusi dari fontnya tersebut. Ini saya pilih 24, kelihatannya karena kita buat di kanvas kecil seperti tidak terlalu besar ya fontnya, tapi sebetulnya ketika di 100% 24 itu terlalu besar, jadi sebaiknya disesuaikan saja. Nah itu untuk copyright itu misalnya 10 atau 12 gitu. Nah ini sudah selesai satu tampilan wireframe. Dan nanti silakan wireframe-nya itu disesuaikan dengan desain masing-masing. Jadi tidak terpaku seperti ini ya. Tapi umumnya kontennya itu ada header, ada navigasi, ada konten. Nah itu kemudian yang terakhir itu ada footer. Cuman kalau untuk layout itu bebas ya, menggunakan layout seperti apa. Yang penting nanti konten halamannya itu sesuai dengan banyak halaman yang ada di sitemap. Nah, untuk membuat tampilan preview supaya kita bisa melihat previewnya itu sudah sesuai atau belum. Misalnya kalau fontnya terlalu besar, terlalu kecil, itu bisa kelihatan. Di sini ada zoom atau view optionnya ini sekitar 50%. Nah, supaya tampilannya itu full screen sesuai tampilan yang user lihat, itu berarti pilih ke yang zoom 100%. Jadi di panel kanan paling atas itu ada nama akun kita, kemudian ada share, ada preview, nah itu di sebelahnya ada zoom. Zoomnya itu pilih ke yang 100%. Kemudian untuk melihat tampilannya, untuk melihat previewnya, klik yang present. Nah, nanti otomatis akan membuka tab baru preview dari filenya. Nah, seperti ini. Karena desktop itu lebar, jadi ada kiri kanannya gitu kelebihan. Tapi ini sesuai dengan
monitor masing-masing ya. Kalau yang monitornya lebar, ini belum tentu ada kiri kanannya sih, pasti pas. Nah, besar kan ukuran fontnya? Nah, ini untuk kembali lagi ke file yang tadi kita buat, ini ada di tab sebelumnya. Nah, ini, perkecil saja. Untuk memperkecil tampilan itu bisa tampilan yang zoom di sebelah kanan atas, atau bisa manual kita klik yang Ctrl plus, Ctrl min, itu untuk zoom out, zoom in. Nah, yang tadi kan tampilan prototype yang preview filenya. Nah, supaya preview itu misalnya bisa dilihat sama teman yang lain atau sama klien ketika presentasi, itu bisa diklik yang share prototype. Share prototype, kemudian bisa kita invite emailnya supaya melihat langsung tampilannya, atau bisa kita klik yang copy link. Klik copy link, nanti tinggal otomatis kita sudah mendapatkan link untuk melihat tampilan preview ini. Jadi tinggal di share aja ke WA atau ke email atau ke chat apapun untuk memberitahukan link prototipenya. Nanti otomatis klien atau teman yang kita share alamatnya itu dapat melihat tampilan ini. Meskipun mereka tidak mempunyai Figma, tetap bisa melihat tampilan prototipenya gitu. Karena Figma itu kalau misalnya tidak diinstal, akan otomatis masuk ke webnya gitu. Jadi klien atau teman yang tidak mempunyai Figma pun dapat melihat tampilan ini gitu. Seperti itu sih. Ini kalau sudah selesai melihat tampilannya, di close saja ya. Di close. Nah, sudah selesai. Jadi silakan nanti dibuat wireframe sesuai dengan jumlah halaman yang sudah dirancang, jumlah kontennya itu yang ada di sitemap. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk mengetahui file yang sudah kita save, itu ada di home, klik home-nya, kemudian nanti ada draft, nah kemudian nama filenya itu ada di draft tersebut. Ini kan saya sudah kasih nama, kita tinggal klik saja, double klik file yang tadi kita save. Atau bisa kita lihat di recent file. Di recent file kita bisa melihat file yang sudah kita kerjakan atau kita buka sebelumnya.